Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Pamulina dengan NPM 23150610009. Saya dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir judul 3 Praktikum Embedded System, yaitu judul komunikasi serial UART, serial sinkron I2C, dan serial sinkron SCI. Nah, di mana pada percobaan 3 eh, kita coba di Tinkercad. Nah, tapi itu nggak bisa dijalanin. Nah, itu kenapa sih? Nah, sebelumnya Tinkercad ini tuh memiliki keterbatasan dalam em, mendukung komunikasi SPI secara langsung antara dua Arduino. Makanya pada source code rangkaian ini saya menggunakan teknik bit bagging untuk menstimulasikan komunikasi SPI secara manual. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari program di mana eh, terdapat rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada dua Arduino Uno, terus ada kabel USB, dan juga ada kabel jumper. Nah, di sini Arduino ini berfungsi sebagai microcontroller utama yang ada pada rangkaian ini. Ada sebagai master dan juga ada sebagai slave-nya. Nah, kabel USB ini digunakan sebagai penghubung antara Arduino dan perangkat komputer agar komunikasi dapat bisa terhubung gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini berfungsi sebagai penghubung antara komponen antara Arduino Master dan juga Arduino Slave di dalam rangkaian ini. Nah, kabel jumper ini yang terhubung itu ada pada pin 10, 11, 12, 13, dan juga pin ground. Nah, di sini ada pin MOSI di mana dia digunakan untuk master untuk mengirimkan data ke slave. Nah, selanjutnya ada pin MISO, dia digunakan oleh slave untuk mengirimkan data ke master. Jadi kebalikannya yang MOSI tadi. Nah, selanjutnya di sini ada pin SCK digunakan sebagai sinyal clock untuk sinkronisasi waktu pengiriman data antara master dan slave. Dan yang terakhir ada pin SS atau select di mana dia digunakan untuk memilih slave yang aktif. Jadi master tuh bisa memilih slave yang aktif di mana master akan memberikan sinyal low untuk mengaktifkan yang akan dituju gitu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan source code. Nah, jadi di sini ada cons in MOSI pin sampai dengan 11 di mana dia untuk mengirimkan data dari master ke slave melalui pin MOSI atau master out slave in di pin ke 11 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada MISO pin di mana dia inisialisasi dari untuk mengirim data dari slave ke master melalui pin MISO. Tapi di kode ini tidak digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada SCK pin sama dengan 13 di mana dia untuk mengirim sinyal clock dari slave melalui pin SCK atau serial clock. Nah, terus di sini ada SS pin sama dengan 10 itu untuk memilih slave yang aktif melalui pin SS atau slave select. Nah, terus di sini ada void setup. Dia digunakan sekali pada saat Arduino Uno-nya dihidupkan. Nah, selanjutnya di sini ada serial begin. Dia untuk komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps. Nah, di sini selanjutnya ada pin mode, MOSI pin output, di mana Arduino akan mengatur pin MOSI sebagai output untuk mengirimkan data ke slave. Nah, selanjutnya di sini ada MISO pin sebagai input, di mana Arduino ini mengatur pin MISO sebagai input jika nanti ingin mengirimkan data.
Tapi miso pin ini nggak digunain dalam kode ini. Nah, selanjutnya di sini ada SCK pin output di mana dia akan mengatur pin SCK sebagai output untuk mengirim sinyal clock. Nah, di sini ada SS pin sebagai output. Nah, si Arduino ini akan mengatur pin SS sebagai output untuk mengontrol pemilihan slave. Nah, selanjutnya di sini ada digital write itu untuk mengaktifkan slave di awal. SS ini eh, si SS pin itu high berarti slave tidak aktif. Jadi kalau dia high si SS-nya tidak aktif, kalau dia low dia aktif gitu. Nah, selanjutnya di sini ada digital write SS pin low itu untuk mengatur clock awal dalam keadaan low. Jadi dia dari low gitu clocknya. Nah, terus di sini ada perulangan void loop di mana di sini selanjutnya ada byte out byte 0 kali A5 di mana untuk menyimpan data yang akan dikirimkan yaitu 0 kali A5 atau biner 10100. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada serial print itu untuk menampilkan teks ke serial monitor. Nah, di sini juga ada serial print lagi itu untuk menampilkan data dalam bentuk biner. Nah, terus di sini ada digital write lagi nih. Nah, di sini untuk mengaktifkan slave-nya ini. Berarti low itu artinya slave dipilih gitu. Nah, terus di sini ada delay 10 untuk memberi jeda agar slave siap menerima data. Nah, di sini ada perulangan for di mana dia akan mengirimkan 8 bit data dari bit paling kiri atau MSB. Nah, terus di sini ada digital write. Di sini si Arduino ini akan mengambil satu bit data dan mengirimkannya melalui MOSI. Nah, selanjutnya di sini ada digital write SCK pin high, di mana Arduino akan menaikkan clock agar slave membaca bit data. Nah, selanjutnya di sini ada delay lagi untuk memberi waktu jeda sebentar. Dan di sini ada digital write lagi, itu untuk menurunkan clock untuk si Arduino ini menurunkan clock untuk menyelesaikan siklus. Nah, jadi udah selesai gitu. Nah, selanjutnya di sini ada delay lagi untuk memberi jeda sebelum mengirim bit ke bit selanjutnya gitu. Oke, kita lanjut ke penjelasan kode yang slave ya. Nah, di sini kayak tadi ada inisialisasi pin, MOSI, MISO, SCK, dan SS gitu kan. Tetap di pin MISO ini tidak digunakan dalam kode ini, tapi tetap dipersiapkan ya. Nah, terus di sini ada volatile in retrieve by byte sama dengan 0, di mana dia akan menyiapkan data 8 bit yang diterima dari master gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi void setup kayak tadi. Nah, terus ini ada serial begin 9600 itu untuk memulai komunikasi serial agar data bisa ditampilkan di serial monitor nanti. Nah, terus sini ada pin mode lagi di mana mosi pin itu sebagai input untuk di mana Arduino mengatur pin MOSI sebagai input untuk menerima data dari master. Tadi kan eh, pin MOSI-nya untuk output, nah sekarang input. Nah, selanjutnya di sini ada MISO pin output, di mana Arduino akan mengatur pin MISO sebagai output. Nah, tapi di kode ini dia tidak digunakan, tapi tetap dipersiapkan. Nah, selanjutnya di sini ada SCK pin sebagai input, itu untuk mengatur pin SCK sebagai input. Kode ini, pin mode ini untuk mengatur sebagai input untuk menerima sinyal clock dari master. Dan yang pin mode yang terakhir itu ada SS pin sebagai input, itu untuk menerima sinyal aktif dari master tadi, kode master yang tadi.
Nah, terus di sini ada perulangan void loop. Terus di sini ada if, kondisi if, di mana jika slave dipilih oleh master, SS sama dengan low. Jadi kayak kalau SS-nya low, maka slave-nya akan dipilih oleh master. Nah, terus di sini ada retrieve byte to retrieve byte sama dengan 0 di mana reset data yang akan diterima gitu. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan for di mana dia akan menerima 8 bit data dari master mulai dari bit yang paling kiri atau MSB. Nah, terus ini ada while digital read SCK pin sama dengan low itu untuk menunggu sampai clocknya naik gitu. Jadi racing edge gitu. Nah, di sini ada boolean bit untuk membaca satu bit data dari master. Nah, terus di sini ada retrieve byte bit kurang dari i, di mana dia akan menyimpan bit tersebut ke posisi yang sesuai dengan retrieve byte tadi. Nah, terus ini ada while lagi digital read SCK pin itu dia akan menunggu sampai clock turun atau falling edge. Kalau tadi dia rising, nah terus dia akan falling edge lagi. Lanjutnya di sini ada serial print untuk menampilkan teks ke serial monitor. Nah, ada serial print lagi, dia akan menampilkan data yang diterima dalam bentuk biner. Nah, terus di sini akan ada delay, yaitu delay 100 itu untuk pembacaan tuh agar tidak terlalu cepat gitu. Jadi kayak makanya dia delay, jadi biar nggak terlalu cepat gitu. Oke. Oke, kalau tadi kita udah jelasin rangkaiannya, pin-pinnya terhubung kemana aja, terus jelasin source code-nya. Sekarang kita akan coba start simulation di Tinkercad-nya langsung. Nah, di sini kita akan start simulation. Ini kode yang master. Nah, dia di serial monitornya akan mengeluarkan output seperti ini, master kirim OB 10101010 gitu. Nah, master kirim ini itu uh, dari kode yang ke-20 ini. Nih, nih, yang ini. Dan yang bit ini dia dari sini. Nah, jadi dia di serial monitornya akan keluar seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke stop simulation dulu ya. Kali lagi, kita coba ke Arduino Uno yang ini, atau dia yang slave-nya ya. Nah, kita start simulation. Nah, data diterima gitu. Nah, data diterima di serial monitor ini dia keluar data diterima kayak gini. Itu dari kode yang ke-27 ini. Nih, gitu. Jadi dia dari kode ini dia outputnya seperti ini di serial monitor. Dan yang OB10 ini juga dari sini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan TA judul 3 Praktikum Embedded System dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.